Anda kembali lagi di Energy and Mining Outlook 2023. Kita akan lanjutkan kembali dialognya. Saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, di tengah kondisi yang penuh dengan dinamika global saat ini, seperti apa sih dampaknya terhadap bisnis PLN dan juga bagaimana PLN mengantisipasi ketidakpastian ini? Baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi kami bersyukur ya berhasil mencatat penjualan terbaik pada tahun 2022 sebesar 270,82 terawatt hour. Nah ini dengan pelanggan kami 85,8 juta pelanggan. Nah perolehan ini meningkat 6,17% dari sebelumnya yang tahun sebelumnya 255,07 TWh. Nah ini menunjukkan bahwa dari sisi pertumbuhan atau kebutuhan listrik itu tetap meningkat ya. Dia di sela-sela keadaan kondisi kita yang cukup challenging ya pada tahun-tahun mendatang ini. Secara regional penjualan listrik selama tahun 2022 itu mengalami peningkatan ya, seperti di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Nah ini cukup tinggi pertumbuhannya ya, sementara di Sumatera dan Kalimantan juga tumbuh, kemudian diikuti oleh regional di Jawa, Madura dan Bali. Nah secara sektoral, penjualan tenaga listrik yang menyumbang terbesar itu adalah di sektor rumah tangga ya, sekitar 45,53%. Kemudian tarif industri menyumbang 32,35%, bisnis 17,49%, dan di sosial kita menyumbang 3,69%. Kemudian diikuti oleh publik 3,15% dan traksi atau curah 0,75%. Ini capaian-capaian dari penjualan tenaga listrik ini menjadi bukti nyata ya bahwa kita bersama berhasil menjaga stabilitas di tengah kondisi pandemi dan geopolitik global yang tidak menentu. Nah kalau kita lihat di tahun 2023, kami yakin bahwa permintaan listrik dapat terus tumbuh yang tentu akan menjadikan listrik ini sebagai penggerak ekonomi nasional. Ya, jadi PLN dalam hal ini sudah melakukan berbagai langkah untuk bisa tetap menciptakan kinerja perusahaan yang baik sesuai arahan dari pemerintah. PLN juga all out dalam turut menjaga pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi melalui keandalan pasokan listrik bagi industri, bisnis, UMKM hingga seluruh lapisan masyarakat. Nah kalau kita lihat pada tahun 2022 itu peningkatan dari penjualan listrik itu kita lakukan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah ini kalau kita lihat di sisi intensifikasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita melakukan akuisisi captive power, kemudian kita juga masuk ke electrifying agriculture ya. Nah ini memang kalau kita lihat basic dari Indonesia ini kan banyak di agriculture, nah kami juga masuk juga ke sektor-sektor tersebut. Kemudian kalau kita lihat captive ini juga peluang-peluangnya banyak ya, seperti kita ketahui captive itu tentunya produksi listriknya akan lebih mahal, nah, sehingga konsumen-konsumen yang memiliki pembangkit sendiri itu tentunya akan beralih ke PLN nantinya. Nah, ini kita harapkan ke depan juga akan banyak menyumbang dari sisi penjualan PLN ke depan. Kalau kita menyasar ke sektor industri, strategi PLN adalah menjaga pertumbuhan konsumsi listrik pada sektor pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan perkebunan. Jadi melalui program Electrifying Agriculture ini, PLN juga mendorong inovasi pada sektor pertanian, kemudian ada peternakan, perikanan, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sektor rumah tangga dan retail ya, kita juga melaksanakan program intensifikasi, program pemasaran seperti promo tambah daya,
Nah ini yang akan nanti mungkin akan juga terus berkembang dan meningkatkan demand yang ada di PLN. Mungkin itu Mbak Salsa, terima kasih. Oke, Pak Iwan, tapi kalau di satu sisi kita melihat dengan adanya ancaman resesi ekonomi, tentunya ini kan akan berpengaruh pada penurunan harga komoditas. Nah, bagaimana nih Pak dampaknya pada biaya penyediaan atau BPP listrik PLN dan juga nantinya tarif listrik ke konsumen? Baik Mbak Salsa, jadi kalau kita lihat biaya pokok produksi ya di sisi PLN ya, kalau kita bedah, nah itu komponen terbesar dari biaya produksi di PLN itu kan adalah energi primer ya, energi primernya itu menyumbang sekitar 60% dari struktur BPP dari listrik ya. Nah, di saat ini walaupun kita udah ada DMO ya, DMO, nah itu cuman kita masih terpapar dengan adanya kurs ya. Nah ini juga nanti akan menyumbang juga kenaikan-kenaikan dari biaya pokok. Nah kalau kita lihat dari sisi tarif, nah tarif ini adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi PLN siap menjalankan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tentunya dengan mengedepankan pelayanan terbaik kepada pelanggan-pelanggan PLN. Mungkin demikian Mbak Sasa. Oke, terima kasih Pak. Saya akan ke Pak Kadafi. Pak Kadafi, boleh dielaborasi kembali terkait dengan perseroan ini kan mengubah tadi Anda sebutkan flare menjadi bahan bakar berupa BBM. Apakah nantinya ini juga flare tersebut nantinya akan dikonversi juga menjadi LNG? Dan kemudian dengan potensi flare kondensat di tanah air yang bisa dikatakan cukup berlimpah nih Pak. Bagaimana strategi Mirah Ganal Energi dalam menangkapnya Pak menjadi peluang bisnis ke depannya? Ya, flare-flare itu sebetulnya kan komponennya bisa menjadi 3 komponen. Jelas bisa dikonversi sebagian menjadi LNG, juga bisa diproses menjadi LPG, dan kalau dari kondensat jelas menjadi bahan bakar. Mirah sendiri sebetulnya sangat open untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Kita sangat menginginkan bisa mendapatkan bahan baku lebih banyak lagi. Pada tahun 2022 kemarin di G20 sendiri kita sudah menandatangani satu agreement karena kita mendapatkan satu funding yang cukup signifikan dalam hal pengolahan flare gas ini. Kita menandatangani hampir $2 miliar dengan satu perusahaan untuk bisa menyupport PT Mirah Ganal Energy ini untuk memproses gas flare, kondensat atau dalam hal meridus pembakaran. Mirah juga sudah berkolaborasi dengan sebagian teknologi di dunia seperti dari Amerika, dari Kanada, dari Rusia juga dalam hal menggunakan teknologi mereka untuk memproses flare-flare yang ada di Indonesia ini. Jadi memang opportunity-nya itu sangat besar dan sangat luas dan saat ini memang saya rasa pemain dalam hal micro mini refinery untuk memproses flare ini memang sangat minim. Tapi ini bisa membantu pemerintah kita dalam meridus meridus import dan juga membantu dalam hal ketahanan energi kita. Karena pocket-pocket ini yang kita bangun itu di wilayah-wilayah terpencil, jelas di blok-blok yang marginalnya sangat sulit, di mana masyarakat setempat dengan adanya processing ini akan terbantu karena supply daripada bahan bakar bisa ada di lokasi-lokasi mereka yang mana saat ini kadangkala memang terkendala transportasi dari tempat diproduksinya energi tersebut untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang sulit tersebut. Jadi memang Mirah sangat antusias sekali untuk mencapai tujuannya di dalam waktu 5 tahun ke depan yang kita berharapkan bisa mendapatkan lebih dari memproduksi dari lebih 30.000 barrel kondensat ya kalau itu memungkinkan. Tapi sekali lagi K3S ini juga kan memang memiliki target-target sendiri dalam hal mereka memproses kondensat mereka. Mereka juga memiliki aturan-aturan tersendiri kemana mereka boleh menjual atau memberikan kondensat tersebut. Itu Mbak.
Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali ini tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Kadafi, kemudian dari Pertamina dan PLN, saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, dengan berbagai hal ataupun upaya langkah strategis yang dilakukan oleh Pertamina, PLN, kemudian Mira General Energy, kita tahu bahwa Pertamina ini merupakan garda terdepan, dipercaya juga mengelola blok-blok jumbo andalan di Indonesia, kemudian dari PLN juga menjadi wadah dalam menampung pasokan-pasokan listrik yang bersumber dari EBT dan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadafi. Pandangan Anda apakah dengan berbagai langkah strategis ini bisa menjadi solusi untuk menekan ketergantungan impor energi dan tentunya kita menuju ketahanan dan juga kemandirian energi di tanah air? Ya kalau kita mau jujur sekarang PLN sama Pertamina udah semakin baik ya. Sampai dengan hari ini loh, sampai hari ini. Kita nggak tahu besok. Buktinya apa? Kita at any time nyalain kulkas, TV, HP kan ada ya gitu. Kita nggak kedengeran lagi kelangkaan BBM, kelangkaan LPG gitu ya. Namun ya tahun ini adalah tahun politik. Ya, mau lebaran. Itu jangan sampai yang saya sebutkan tadi terjadi kelangkaan gitu. Nah, Bapak Presiden sudah sering mengingatkan hati-hati dengan krisis yang terjadi secara global di dunia. Judul sekarang aja kan di tengah awan gelap ekonomi. Ya, mohon internal Pertamina dan PLN ya. Kebetulan saya sekarang ini kan komisaris subholdingnya PLN dan pernah di Pertamina juga. Saya sudah dan manajemen sudah setuju dalam hal mengambil keputusan dan budgeting itu pendelegasian itu harus segera diutamakan gitu, dibesarkan gitu porsinya. Karena sekarang cukup lambat begitu ya. Dalam mengambil keputusan itu harus persetujuan Persero. Nah, ini yang agak holding begitu, yang agak lama. Nah, itu mudah-mudahan memang kita harus melakukan GCG kan. Karena kalau nggak ngikutin ini para APH ini, para penegak hukum nih, sini ada Pak Sampai, itu galak sekali kan. Jadi sehingga manajemen takut ngambil keputusan untuk berinvestasi, meningkatkan produksi dan sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa diperbaiki. Karena apa? Ya, ekonomi kita itu pasti akan goyang apabila 3 komoditi yang saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengekspor LPG-nya ke kita, yang mengekspor BBM-nya ke kita, yang mengekspor minyak mentah ke kita, kalau mereka menghentikan akibat perang misalnya yang berkelanjutan, itu kita akan kolaps. Ini tahun politik bahaya sekali gitu. Akan terjadi kegaduhan yang luar biasa. Nah, itu dari kalau mereka stop ya. Karena kan mereka juga ingin mengamankan energinya di negara masing-masing. Yang pernah terjadi adalah ketika harga komoditi ini meningkat sampai 3 kali lipat gara-gara Covid kemarin, itu subsidi kita sudah berapa tuh? 502 triliun, bayangin saja. Nah, ke depan ini kalau perang masih terjadi, harganya terus meningkat lagi, kita nggak punya pilihan. Kita harus beli yang namanya LPG yang importnya tadi Pak Daniel bilang, konsumsinya makin tinggi gitu loh. Nggak punya pilihan. Sebelum Covid itu kita harganya $600. Begitu harga naik kemarin, sekarang landed LPG itu udah 1.400, berapa kali lipat itu. Ya, nah ini mohon Pertamina, PLN sih agak-agak mendingan karena kita punya banyak batu bara dan pemerintah menetapkan harga batu bara meskipun harga $400 di luar. Untuk PLN oke, 70 gitu kan, alhamdulillah gitu. Gas juga untuk PLN cuma $6 meskipun harga LNG dunia sempat $40 kan. PLN aman. Karena PLN itu bisa pakai batu bara, gas, pakai angin, pakai dan sebagainya bisa. Nah, tapi kalau untuk masyarakat ini ya itu jangan sampai, jadi begini, fokuslah kepada 3 komoditi yang impor itu dan substitusinya. Kalau pemerintah punya program DME, punya kompor listrik, punya program kendaraan listrik, ya itu segera kedua PLN yang kita handalkan ini mendorong gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat itu pertumbuhannya kita masih sedikit gitu ya. Tadi disampaikan kita punya target Pak Prof 300.000 ya kendaraannya. Sekarang baru sekitar 35.000 kendaraan listrik gitu. Nah, kita punya target 10 kali lipatnya. Ini kalau kita nggak dorong bareng-bareng, nggak ngambil keputusan yang cepat gitu, pemerintah tuh sudah mengumumkan tuh untuk kendaraan listrik 80 juta ya itunya, 40 atau 80 juta gitu, insentifnya, motor 7 juta dan sebagainya. Jadi kita kalau ya seluruh masyarakat Indonesia ini seluruhnya pakai motor listrik saja, itu kita udah aman, kita udah nggak akan lagi impor namanya bensin.
kalau seluruh masyarakat Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu menggunakan kompor listrik, artinya subsidi LPG yang ratusan triliun itu kita belikan kompor listrik, itu kita alhamdulillah. Nah bagaimana sekarang, karena kita andalannya kan BUMN nih, tapi ya pemerintah juga saya kritik juga sih, ketika PLN semangat untuk mengkonversi kompor LPG ke kompor listrik, ya sempat ditunda gitulah. Ini kayak gini-gini ini jangan boleh terjadi karena bahaya gitu. Kalau nanti negara yang tadi saya bilang mengekspor dan menaikkan harganya itu melakukan itu gitu, maka kita akan terjadi tadi yang dikhawatirkan, ketahanan energi kita itu bisa tergoyah sampai ekonomi kita tergoyah, akhirnya politik kita juga di tahun ini bisa berbahaya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko, sangat komprehensif sekali. Saya akan minta tanggapannya ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi dikatakan bahwa di tengah tantangan politik juga, sebetulnya apalagi sih Pak dukungan yang dibutuhkan dari PLN untuk mendukung ketahanan energi nasional? Ya, terima kasih Mbak Salsa ya. Tadi udah disinggung juga oleh Pak Joko ya, dan tadi juga udah saya sampaikan bahwa komposisi biaya produksi kita ya, tadi saya sebutkan misalnya batu bara, nah itu adalah komponen yang cukup besar ya, tadi saya sudah sampaikan 60%, di mana tadi Pak Joko sudah sampaikan di batu bara ini kita dapat demo sehingga dari harga yang yang tinggi di dunia saat ini kita masih dapat mendapatkan DMO sehingga biaya produksi kita tetap dapat kita pertahankan sehingga biaya kita cukup di rata-rata ya yang bisa mungkin dijangkau ya, walaupun nanti tentunya dibutuhkan subsidi tentunya ya, karena biaya pokok produksi kita masih di atas dari biaya atau tarif ya, tarif penjualan, sehingga kita tentunya butuh subsidi dan kompensasi, dan ini tentunya disupport oleh pemerintah. Kemudian dari sisi energi primer tadi kami ya mungkin tetap disupport ya, sehingga biaya-biaya komponen-komponen biaya produksi listrik ini tetap dapat ditekan ya, sehingga nanti dapat ini juga terkait kelangsungan dari tentunya PLN secara korporat. Mungkin itu Mbak Salsa, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya akan ke Pak Daniel. Pak Daniel, selain ancaman resesi ekonomi global, industri hulu migas ini kan juga dihadapi tantangan transisi energi atau net zero emissions begitu. Bagaimana strategi Pertamina Pak dalam menghadapi tantangan ini agar bisa bertahan dan juga bisa berkompetisi? Ya, ada dua hal di situ ya Mbak. Pertama dalam konteks tantangan resesi yang kita sedang alami sekarang. Nah yang kedua terkait dengan transisi yang itu mungkin konteksnya dalam jangka panjang begitu ya. Pertama apa yang kita hadapi sekarang ini gitu ya, COVID sudah 3 tahun, perang sudah tahun kedua, sudah berlangsung, so far kita aman-aman aja gitu ya. So far well managed lah gitu ya dalam konteks penyediaan energi nasional. Memang ada beban, ada biaya segala macam, ada masalah iya, challenge banyak banget gitu ya. Dalam konteks Pertamina kita dalam mengantisipasi era transisi ini kita sudah mengantisipasi bahwa korporasi ini harus agile, ya, harus lincah, harus cepat beradaptasi karena perubahan bisa terjadi setiap saat, begitu. Langkah besar yang dilakukan yang juga disupport oleh pemegang saham adalah merestruktur Pertamina. Jadi tahun ini adalah tahun ketiga Pertamina menjalani struktur pola bisnis holding subholding. Ya.
PLN baru memulai, nanti mungkin juga beberapa BUMN lain sudah juga berjalan. Nah ini suatu proses yang tidak mudah gitu ya. Tadi juga sempat disampaikan bahwa oleh Pak Joko gitu ya, supaya BUMN khususnya mungkin tadi dalam konteks Pertamina, ini kita sudah lakukan itu 3 tahun yang lalu. Ya, dengan men-restructure dalam konteks holding to holding. Dan otorisasi pengambilan keputusan itu sudah diturunkan ke level subholding dan anak perusahaan. Jadi itu adalah salah satu yang saya kira berkontribusi bagaimana kita bisa survive ya di tengah COVID, di tengah geopolitik situation gitu ya. Gonjang-ganjing supply demand oil and gas, ya, ketidakpastian proyeksi ekonomi dan investasi kita, itu so far alhamdulillah puji Tuhan we have managed it well. Gitu. Ya, ujian ini sudah kita lewati, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kuat lagi. Kuncinya apa di situ? Kuncinya adalah agility, ya, flexibility. Saya kira dalam hal ini pun kalau kita lihat dalam konteks negara, APBN pun sekarang sudah ada pasal-pasal yang cukup fleksibel agar pemerintah itu dengan mudah melakukan manuver-manuver alokasi anggaran. Di korporasi pun harusnya demikian. Dan ini sudah Pertamina lakukan sejak 3 tahun yang lalu. Ya. Dan ini saya kira terus pastinya masih banyak PR. Gitu ya, continuous improvement sana sini masih terus kita lakukan. Itu dalam konteks kita memastikan agar kita bisa tetap relevan dengan dinamika industri, ekonomi, geopolitik yang ada baik di nasional ya dalam tahun pemilu dan juga nasional dan juga internasional. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan transisi. Gitu. Untuk mengantisipasi transisi ini kita sudah memproyeksikan bagaimana struktur portofolio bisnis Pertamina. Ya, karena kita sudah melihat bahwa model portofolio revenue yang ada sekarang ini tidak akan bisa sustain ya, dalam 20, 30, apalagi 40, 50 tahun ke depan. Dan kita sudah melakukan exercise begitu ya dalam dimensi yang cukup kompleks karena ini terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan investasi ya, bagaimana kita memastikan agar rasio-rasio keuangan secara korporasi itu masih tetap bankable sehingga secara finansial ini masih bisa tereksekusi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari bisnisnya saja, tidak bisa melihat dari komoditinya saja, tetapi juga kita harus pastikan bahwa investasi-investasi yang perlu kita lakukan ini implementable gitu. Ya, dari sisi korporasi, bankability-nya juga bisa eksis begitu. Secara finansial, dukungan perbankan, ya baik investor nasional maupun internasional, ini bisa kita dapatkan. Dari sisi cost of financing-nya pun kita bisa dapatkan cost yang semurah mungkin. Nah itu faktor-faktor itu yang kita terus lakukan. Ya. Sekarang ini, hari ini pun Pertamina itu setiap bertemu dengan investor, calon partner, rating agency, bondholders, itu yang mereka tidak hanya menanyakan berapa profitnya Pertamina sekarang. Tapi setengah dari diskusi itu, mereka bertanyakan bagaimana Pertamina ini ya menyusun dan memanage ESG agar bisa tetap sustain sebagai satu perusahaan. Itu tadi kita sampaikan, kita udah susun ya rencana kerjanya, business planningnya, dan kita minta juga dipotret oleh orang luar. Are we good enough or not? Gitu. Dan itu seperti tadi saya sampaikan, kita minta di rating gitu ya oleh perusahaan global yang diakui oleh para investor global begitu. Karena sekarang Pertamina punya bond global ya, yang sehingga kita memang selalu menyusun standar-standar bisnis kita itu
itu sesuai dengan market global. Nah itu yang kita sudah lakukan selama 2 tahun terakhir, yaitu kita bisa improve dan ada dalam posisi yang sangat baik. Dan mudah-mudahan ke depan ini terus berjalan, kita tidak puas dengan sekarang karena kita tahu bahwa tuntutan zaman ke depan ini akan semakin dinamik gitu. Yang sekarang mungkin orang sudah happy dengan ESG skor Pertamina, ke depan ini mungkin akan bergeser lagi fokusnya gitu ya ke aspek-aspek yang lain yang cukup banyak dalam ESG tersebut. Nah ini yang terus kita juga kelola gitu. Ini untuk memastikan agar perusahaan migas nasional ini atau perusahaan energi nasional ini bisa terus eksis dan maju dan diakui dan itu sesuai dengan visi Pertamina menjadi global energy champion ke depan. Begitu Mbak. Mas. Oke, agility, flexibility ini adalah kunci ya Pak untuk tetap relevan menghadapi berbagai dinamika yang ada. Apalagi tadi ternyata fakta menarik bahwa pengimplementasian ESG ini diperhatikan oleh investor begitu ya, bukan hanya profit ya Pak ya. Saya akan ke Pak Kadafi. Pak Kadafi, menghadapi berbagai dinamika politik sebetulnya dengan juga perekonomian global, sebetulnya dukungan atau insentif apa lagi sih yang dibutuhkan dari Mira Energi Global? Dukungannya sangat besar karena memang saat ini terlihat sangat kecil kontribusi kami kepada pemerintah dalam hal ketahanan energi. Tetapi kesempatan harus diberikan supaya kita ini bisa grow. Karena untuk mengolah sesuatu yang sifatnya itu waste, flare, itu membutuhkan cost yang cukup besar. Di mana nilai keekonomiannya akan sulit. Makanya kita gabungkan itu dengan mengurangi pembakaran ya kan. Di mana akhirnya kita mendapatkan satu financial support dari beberapa structure organisasi untuk mendukung proses tersebut. Tapi sekali lagi dari pemerintah kita atau SKK Migas, mereka semestinya melihat kita ini untuk bisa berkembang for the future. Jangan melihat dalam 1-2 tahun atau 5 tahun ke depan. Ini kita bicara jangka panjang. Karena yang kita ketahui pemerintah kita sudah mencanangkan micro mini refinery ini sejak tahun 2017. Sejak dibukanya perizinan oleh presiden kita untuk swasta boleh membangun kilang-kilang kecil. Tetapi fakta di lapangan yang terjadi kan sangat minim. Minim itu apa? Jelas. Pertama jelas secara finansial. Supporting daripada finansial itu sangat rumit didapatkan untuk hal semacam ini. Terutama dalam jumlah yang sangat kecil. Karena mereka melihat apakah ini akan stabil ke depannya. Tetapi kalau memang adanya dukungan, asupan atau pasokan atau bahan baku yang bisa disupport oleh SKK Migas terhadap kami terutama atau nanti pemain-pemain lainnya, makanya kita akan bisa survive. Selanjutnya memang produk ini akhirnya kembali kepada Pertamina sendiri. Mereka akan menjadi main buyer lah sebelum kepada masyarakat. Kalau mereka bisa menyupport kita juga menjadi standby buyer, kita akan lebih memudahkan lagi dalam hal mendapatkan financial support. Tapi fakta lapangannya yang kita lakukan ini adalah untuk mendukung ketahanan energi di daerah-daerah. Yang dimana saat ini juga saya yakin sulit untuk Pertamina untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jelas mereka sangat maksimal dan melakukannya sangat baik saat ini ya. One price untuk seluruh wilayah itu sudah terlaksana. Tetapi kelangkaan di pocket-pocket wilayah Indonesia itu masih ada. Dikarenakan transportasi isu atau cost transportasi yang cukup besar yang akhirnya pasokannya sangat minimum. Jadi sekali lagi support ini dari bahan baku, dari perizinan, dari juga end buyer-nya, standby buyer-nya supaya support finansial kepada kami itu kedepannya akan lebih mudah. Tolong sekali dilihat. Ini saat ini kontribusinya mungkin secara persentasi minimum sekali ya. Tetapi fakta di lapangan potensialnya itu cukup besar. Ini akan menjadi sesuatu yang akan menjadi big di kemudian hari. Juga untuk membantu pemerintah nomor satu adalah mereduce tadi pembakaran atau gas kaca. Karena movementnya akan lebih sedikit. Karena processing akan dilakukan di lokasi-lokasi di mana bahan baku itu ada. Gitu. Oke, jadi mulai dari bahan baku, standby buyer sampai finansial ini dibutuhkan khususnya untuk mendukung ketahanan energi di daerah-daerah terpencil yang ternyata dari segi cost transportation ini menjadi tantangan juga ya Pak ya. Semakin menarik perbincangan kita tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi para pemirsa ataupun hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan, jangan lupa untuk menyampaikan nama dan juga afiliasinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Energy and Mining Outlook 2023.